Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa lahu mulku dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Jadi kita lanjutkan kajian kita kemarin bahwa Bapak dan Ibu sekalian ada yang namanya persoalan besar yang harus kita jawab di dalam kehidupan ini. Apakah mereka anak-anak menjelang dia besar atau memang kita yang sudah dewasa? Apa itu yang harus kita jawab? Dari mana kita, mau kemana kita, dan mau apa kita? Ini jawaban besar, persoalan besar yang harus kita jawab Bapak dan Ibu sekalian. Kalau salah kita menjawab ini, maka salah jalan hidup kita. Kalau benar kita menjawab persoalan ini, maka benarlah jalan hidup kita. Ini yang kita sebut kemarin al-uqdatul kubra, ya, simpul yang besar, ya, atau persoalan yang besar. Apa itu? Persoalan menjawab dari mana kita, ya, mau kemana kita, dan mau apa kita. Untuk menjawab persoalan itu Bapak dan Ibu sekalian, maka harus ada beberapa hal yang penting sehingga jawaban itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jawaban itu sendiri harus benar Bapak dan Ibu, ya, harus benar jawabannya. Apa syarat jawaban yang benar itu? Ya, syarat jawaban yang benar itu harus memuaskan akal. Ya, harus memuaskan akal kita. Yang kedua, harus sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dan yang ketiga, harus memberikan ketenangan jiwa. Jadi ketika kita menjawab itu dari mawa, KPK mawa, kemangawa, jawaban itu harus benar. Syaratnya benar itu memuaskan akal waktu puas ini, tidak ada keraguan dalam ta'awal, ya. Yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai juga kenyataannya, ya. Dan yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa, tidak ada sangka dalam hati wali, tidak ada was-was, iya batu jawaban yang kuendak. Nah, gitu, ya. Jadi ketika kita melihat dalam hidup dan kehidupan kita ini, kemarin kita jelaskan bahwa yang bisa kita fikirkan di dalam hidup dan kehidupan ini cuma 3 hal saja, ya. Yang pertama kemarin al-kaun, alam semesta. Yang kedua al-insan, manusia. Dan yang tiga al-hayah, kehidupan. Itu yang nyatu, barang bisa kita lihat, ya. Sebab ketika kita memikirkan yang 3 itu, kita bisa tahu dari mana kita, apa yang ada di balik itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita fikirkan secara mendalam, kita tidak bisa mampu berpikir, tidak mampu menjawab itu kecuali dengan pemikiran yang cemerlang, namanya al-fikrul mustanir, ya, pemikiran yang cemerlang. Pemikiran cemerlang itu bagaimana? Jadi sesuatu pemikiran yang kita bisa melihat sesuatu di balik sesuatu. Nah, itu namanya pemikiran yang cemerlang. Kalau kita hanya bisa melihat yang di muka gitu saja, itu biasa namanya, ya, pemikiran biasa namanya. Kalau pemikiran mendalam itu sampai ke dalamnya berpikir. Kalau yang cemerlang sampai di balik itu gitu berpikir. Kita bisa melihat sesuatu di balik dinding, walaupun kita tidak bisa melihat itu dengan mata gitu. Tapi dengan informasi yang kita tahu, kita bisa tahu apa yang ada di balik dinding. Nah, itu namanya fikrul mustanir. Jadi ketika kita ingin tahu, kita perhatikan tadi alam semesta, manusia dan kehidupan, kemarin sudah kita jelaskan bahwa semuanya terbatas. Terbatas semuanya. Ya, tidak ada yang hebat dong, ya, semuanya terbatas, serba kurang dan butuh kepada yang lain. Ketika kita melihat alam semesta terbatas, dia serba kurang, dia butuh kepada yang lain. Ketika lihat manusia, dia terbatas, serba kurang dan butuh kepada yang lain. Ketika kita lihat kehidupan pun terbatas, ada masanya. Ada yang berumur 20 tahun, ada yang berumur 10, ada yang berumur 30, 40, 60, 70, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Ya, ada batasnya. Tidak ada yang melewati, pasti batas itu ditentukan. Dan sifatnya individual. Tidak sama-sama mati lah ekor, tidak bisa dah. Ya, karena kehidupan itu model itu. Masing-masing awak punya waktu masing-masing, ya. Sehingga kita tahu bahwa berarti kalau model itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan kita perhatikan bahwa semuanya terbatas, serba kurang butuh kepada yang lain, maka tumbuh dalam benak kita.
tumbuh dalam pemikiran kita. Yang tumbuh ada sesuatu yang tidak terbatas. Ya, ada sesuatu yang tidak terbatas, yang maha, ya, yang tidak butuh kepada yang lain, ya, yang tidak terbatas, dan tidak butuh kepada yang lain. Pasti ada itu. Siapa? Kan gitu pertanyaannya. Siapa yang tidak terbatas itu? Siapa yang tidak butuh kepada yang lain itu? Dia adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Jadi kalau Allah berfikirnya model itu. Kalau kita berjalan mencari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari Tuhan itu model itu. Sebab kita akan tahu, oh, dengan keterbatasan kita akan tahu bahwa ada sesuatu yang maha, ada sesuatu yang tidak terbatas. Itu pasti masalahnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di alamku tersusun rapinya, tertata, tidak berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Nah, siapa yang mengaturnya? Al-Khaliq Al-Mudabbir, Sang Pencipta yang maha mengatur. Nah, sekarang timbul pertanyaannya dalam benak kita. Mahwa, sianya? Siapa Sang Pencipta itu? Ya, seperti apanya? Seperti apa sifat-sifatnya, Bapak dan Ibu sekalian? Maka akal kita akan bisa berpikir sampai batasan tertentu yang meyakini adanya Al-Khaliq itu. Ya. Maka ketika manusia berpikir siapa Sang Pencipta, maka banyak ragam jawaban Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada yang mengatakan dia diciptakan oleh yang lain. Ya, yang pertama dia diciptakan oleh yang lain. Yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dia bersifat azali, wajibul wujud, wajib adanya. Tak tentu dah wak mati punya dah. Itu maknanya. Ya. Maka sebagian orang yang mencoba berfikir mencari Tuhannya, makanya ciptakan Tuhannya. Ya, maka Tuhan itu diciptakan oleh yang lain. Makanya banyak macamnya, dibuatnya patung. Ya, kalau di zaman-zaman dulu dibuatnya patung itu dari sabun umpamanya. Ya, sudah disembahnya mandinya, digosoknya itu. Ya, atau dibuatnya patung dari roti. Ya, sudah disembah-sembahnya, makan tuh. Tuhan dia lah bisa melepaskan lapar dia. Kan gitu. Ya, atau nyubuh dari batu. Yang banyak kan dari batu dibuat orang. Ya, dibuat dari batu. Atau nyebuih gundukan batu. Ya. Kalau awak dimudik kan ada tu, pondan berundak-undak. Di mana tu? Daerah Mungka, di mana? Ya. Mai ya, di Mai atau di Mungka ada cik yang berundak-undak tu, mau di candi, ya. Kalau di Mai kan menhir biasanya, ya. Ada ni berundak. Oh, doa. Itu kan proses-proses penyembahan yang dibuat oleh manusia. Ketika manusia menganggap, oh, modekula Al-Khaliq, ya. Kemudian dia cuba menyembah juga itu. Nah, tapi kalau kita berfikir secara cemerlang, maka kita akan mengatakan itu pemikiran yang keliru, gitu. Kenapa? Karena itu diciptakan. Sesuatu yang diciptakan sifatnya terbatas. Ya. Jadi ketika Tuhan itu atau Al-Khaliq itu diciptakan oleh yang lain, siapapun yang menciptakannya, maka sifatnya terbatas. Kalau sesuatu yang diciptakan namanya bukan Khaliq, tapi makhluk. Nah, gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ada itu. Nah, Pak Ismail ada sekolah kan yang orang pesantren yang jelinya, ya. Khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa khaliqun wa zaka makhluqun. Ya, khalaqa telah diciptakan, yakhluqu akan diciptakan, khalqan penciptaan, fa huwa khaliq, dialah sang pencipta. Makhluqun, dialah yang dicipta. Ini kan beda itu, ya. Asal katanya sama. Jadi ketika sesuatu yang dicipta, maka dia bukan khaliq, bukan sang pencipta. Tapi dia dicipta. Kalau dia dicipta, maka sifatnya terbatas. Pasti itu. Serba kurang, butuh kepada yang lain. Maka otak kita akan berpikir, oh, kalau model itu, sang pencipta itu tidak mungkin diciptakan oleh yang lain. Di kalau ada yang mengatakan bahwa sang pencipta itu diciptakan oleh orang lain, tidak terima oleh akal ada. Tidak sesuai dengan fitrah manusia aja kenyataannya. Pasti tidak senang hati ada. Sama jawabnya, sama-sama diciptakannya. Masa ini akan jadi Tuhan? Gitu. Ya. Maka jawaban pertama itu dibatalkan Bapak dan Ibu. Tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak memuaskan akal kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, ya, ketika kita mengatakan, oh, berarti Al-Khaliq itu menciptakan dirinya sendiri, ya, di kehebatannya menciptakan dirinya sendiri, maka itu juga jawaban yang keliru. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Tak mungkin satu sifat, dua sifat bersatu dalam diri seorang hamba. Nah, gitu. Ya, ketika menjadi pencipta, dia menjadi Al-Khaliq, sifatnya tidak terbatas. Tapi ketika dicipta, menciptakan dirinya sendiri, maka pada saat itu menjadi yang terbatas.
Dan mungkin yang terbatas dan yang tidak terbatas itu bersatu pada satu benda gitu. Tidak mungkin. Sehingga akal kita tidak nerima dah. Ya, tidak bisa diterima. Tidak memuaskan akal. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, oh berarti Allah itu menciptakan diri sendiri, tidak masuk akal awak. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sebab kalau menciptakan dirinya sendiri, berarti sebagai makhluk iyo, sebagai khalik iyo. Tak mungkin khalik dan makhluk itu bersatu. Nah, walaupun ada pemahaman manunggaling kaula gusti, tapi bukan maknanya Allah itu bersatu dengan makhluk, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berarti jawaban yang kedua tidak bisa dibenarkan, ya, tidak masuk akal fikiran awak, tidak sesuai dengan fitrah, tak menenangkan jiwa awak. Maka tidak ada cara lain Bapak dan Ibu, maka jawaban yang benar hanya yang satu. Dia azali. Ya, dia azali. Wajibul wujud. Nah, gitu, ya. Ini wajib adanya. Sampai situ awak bisa berfikirnya. Tak bisa lebih dari itu. Jadi kemampuan otak itu hanya berfikir, boh, berarti ini azali. Wajib adanya. Tak mungkin yang tak ada. Nah, sampai situ tak berfikirnya. Ya. Oh, berarti kalau model itu Bapak dan Ibu sekalian, karena tak mungkin yang tak ada. Maka menurut para ulama, membuktikan Tuhan tidak ada itu lebih susah daripada membuktikan Tuhan itu ada. Nah, gitu. Jadi membuktikan Tuhan tidak ada itu lebih susah daripada kita membuktikan Tuhan itu ada. Maka untuk membuktikan Allah itu ada, Tuhan itu ada, cukup kita dengan melihat makhluknya. Maka dengan kita perhatikan makhluknya, ya, kita akan tahu dia ada. Nah, sampai situ kajiannya itu, ya, bahwa Allah itu ada. Itu proses berpikir yang lu dalam benak gitu. Jadi kita menerima keberadaan Sang Pencipta bukan hanya sekedar wijdan, bukan hanya sekedar perasaan belaka. Selama itu kita memahami bahwa oh Allah Subhanahu Wa Taala, oh ada Tuhan Sang Pencipta wajib adanya. Batu ya perasaan dia mengaturnya ada. Nah, tidak sekedar perasaan, tapi proses berpikir harus sampai ke sini. Bahwa Sang Pencipta itu wajib adanya. Tidak mungkin dia tidak ada. Nah, kalau tidak adanya, tidak akan ada alam semesta aku. Nah, jadi makanya membuktikan Sang Pencipta itu penting bagi kita Bapak dan Ibu, supaya keyakinan kita kepada Sang Pencipta aku menjadi utuh, menjadi penuh, sehingga ketaatan kita kepada Sang Pencipta pun menjadi penuh. Karena kondisi hari ini banyak kaum muslimin itu yakin lai percaya tidak. Nah, itu jadi persoalannya. Allah percaya kepada Tuhan lai, bang dan melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ini galaknya. Nah, gitu. Harusnya adalah ketika kita yakin dengan Tuhan, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka konsekuensi logisnya adalah kita berusaha menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita itu terjadi dah. Ditanya oleh percaya kepada Allah lai, tapi disuruh menerapkan hukum Allah, hanya nak muar. Itu di situ letaknya. Jadi persoalannya, kenapa dia menerima Allah itu, keberadaan Allah itu hanya dari wujdan, dari perasaan saja. Ya, kalau perasaan saja yang kita terima, maka perasaan itu bisa dibolak-balik. Ya, bisa kadang naik, bisa kadang turun, bisa kadang hiu, bisa kadang tidak, tergantung kondisinya, tergantung yang bisa nyodapkan. Nah, jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, sampai itu kaji kita pada pagi hari ini. Jadi kita bisa membuktikan bahwa yang namanya Al-Khaliq itu ada. Sianya, sia namanya, insyaallah bisa kita kaji, ya. Karena harus jalan sia namanya. So otak kita hanya mampu berpikir sampai keberadaannya bahwa yang namanya Al-Khaliq Al-Mudabbir, Sang Pencipta yang Maha Mengatur itu pasti ada. Tidak mungkin yang tidak ada. Sampai itu akal kita bisa berpikirnya. Tapi sianya tidak mampu otak kita berpikir. Dia harus dijelaskan oleh sesuatu yang dia menjelaskan sendiri. Gitu jawabannya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan basi lambe-lambe, ini paham insyaallah, ya. Tapi kalau tidak basi lambe, payah memahaminya, ya. Kita cukup dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.